Dari mana datangnya cinta? Nah, ini kalau sudah saya tanya, nah ini dia. Nah, ini materi nggak saya bagi ya. Saya nggak pernah bagi slide saya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan. Nah, falling in love itu step by stepnya ini. Jadi kalau ada yang bilang tadi dari mata turun ke hati, dari hati langsung ke mata ya, atau dari apa ya, dari langit gitu ya. Nah, jadi setelah tahu ini, nanti em, Bapak Ibu sekalian bisa tahu tuh alasannya. Nah, saya jelasin nih. Di sini kan nomor satu kita lihat bacanya hipotalamus ya Bapak Ibu. Nah, kalau prosesnya itu saat kita mulai tertarik pada seseorang, nah hipotalamus namanya, ada prosesnya di sana. Hipotalamus apa? Itu struktur primer otak yang bertugas itu memastikan kestabilan psikologisnya kita itu. Nah, jadi akan melepaskan dopamin. Dopamin apa lagi nih? Nah, dopamin itu nih tulisannya yang menyebabkan perasaan ceria, semangat dan energik. Nah, setidaknya dari poin pertama, Bapak Ibu sudah paham nih. Jadi dari mana datangnya cinta itu dari otak Bapak Ibu. Ternyata otak kita nih memproses semua nih. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah cinta itu, nah nanti untuk diskusi sebenarnya nanti aja saya lewati. Nah, saya lanjutkan. Nah, karena kadar dopamin meningkat, kadar serotonin menurun tuh katanya di sini. Coba Ibu baca semua. Serotonin bertanggung jawab atas suasana hati. Ya, itu. Selera seseorang terhadap sesuatu. Nah, selama dopamin meningkat, ya, dopamin yang tadi menyebabkan perasaan ceria, itu tubuh menghasilkan zat yang disebut faktor pertumbuhan saraf. Nah, di bawahnya itu nomor nomor 3 ya, NGF namanya. Nerve Growth Factor. NGF ini lebih umum terdapat pada orang yang baru jatuh cinta. Jadi kalau saya lihat yang Bapak Ibu yang feeling di sini, nah itu sangat kuat dia. Zat cintanya itu ya, zat NGF ya. Nah, orang yang tidak jatuh cinta memiliki kadar NGF-nya lebih sedikit. Siapa yang lebih sedikit kadar NGF-nya? Nah, karena cinta itu masuk dari pintu logikanya gitu. Nah, karena untuk menyamakan persepsi kita, cinta itu bukan logika ya. Kalau dari sudut pandang saya, cinta itu enggak logika. Cinta itu masuknya ke pikiran bawah sadarnya kita. Nah, saya dapat informasinya itu. Oke, secara langsung kadar NGF dalam tubuh berhubungan dengan intensitas perasaan romantis. Nah, inilah yang menyebabkan saya, Bapak Ibu itu bisa lebih romantisnya ke depannya. Jadi perasaan sangat terikat itu dan setia kepada pasangan muncul karena dikendalikan hormon oksitosin, itu yang nomor 4 tuh, ya, dan vasopresin. Nah, kedua hormon inilah yang mengendalikan itu. Hormon oksitosin dan vasopresin itu dihasilkan di dalam bagian hipotalamusnya otak. Aduh, ini dalam nih, bicara hipotalamus lagi. Oke, kedua hormon ini disimpan di dalam kelenjar pituitari untuk kemudian dikeluarkan ke tubuh. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca nih. Tuh, posisinya di sebelah kanan bawah ya, limbik ya. Tuh. Saat manusia bergairah, seperti ketika orgasme hormon ini memasuki aliran darah, kehadiran dua hormon ini menyebabkan kelanggengan hubungan sepasang kekasih atau suami istri. Nah, dari hormon-hormon ini terjadilah cinta itu urutannya Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca nomor 5, hormon-hormon ini mempengaruhi beberapa bagian otaknya. Kemudian respon tertentu terjadi. Contoh, di sini dijelaskan aktivitas cinta romantik meningkat di otak. Karena ada hormon itu. Nah, di saat cinta romantik itu meningkat di otak, apa yang terjadi? Tuh, lihat panah kanan itu. Amigdala deactivated katanya. Amigdala nggak aktif. Sementara powernya saya contohnya, feeling itu amigdalanya kan itu yang bisa ngontrol dia untuk bicara emosi, bicara semua-semuanya lah. Itu pusat kontrolnya kalau bagi feeling ya, powernya di sana. Nah, bisa dia jatuh cinta,
dia lepas kontrol. Kadang bisa apapun kalau memang feeling yang orientasinya memberikan rasa cinta yang udah didapatkannya secara perasaan itu, maka dia bisa melakukan apapun. Kenapa? Ruang kontrol dari amigdalanya itu sudah tidak aktif gitu Bapak Ibu. Jadi kalau ini dikaji-kaji sih masing-masing per MK ini bisa 5 jam. Tapi saya dari sudut pandang saya menilai powernya saya bagi feeling ya terutama yang hadir di sini. Nah kemudian kemampuan otak di sini katanya mempertimbangkan sesuatu yang buram. Nah orang yang sedang jatuh cinta merasa aman, tidak stres dan tidak takut. Nah kenapa dia merasa aman? Karena nggak ada kontrol yang harus dikontrolnya harus begini. Ah nanti saya begini ya harus gini. Ah nanti saya ditipu ya. Nah kalau udah jatuh cinta, aduh nggak ada itu mau ditipu yang gas kalau bahasa anak Medan nih. Nah tapi begitupun em, nggak terukur ya cintanya, apalagi cintanya feeling itu. Em, kalau dia terukur ada angkanya, dia gelombang apa? Longitudinal, tak terukur ya, tak terbatas. Nah dari hormon inilah hasilnya adalah perasaan keintiman dan menyatu antara orang-orang yang sedang jatuh cinta. Nah itu Bapak Ibu. Nah dari sini saya mau menyampaikan ini gaya feeling menyampaikan materi, jangan materi buka, tapi bagaimana kita saling interaksi. Di saat cinta itu kan tadi bicaranya dari mata turun ke hati. Nah ternyata masuknya itu ke otak. Tapi kenapa yang bicara cinta itu bicara yang orang kecenderungannya banyak itu orang otak kanan, feeling, apalagi intuiting yang dianggap dingin, mirip thinking yang semua dilogikakannya. Nah, itu gimana orang-orang thinking menanggapinya itu seharusnya. Nah, bicara cinta ini. Pertama, setelah dibuktikan, cinta itu enggak logika. Oke. Tapi, yang perlu kawan-kawan pahami adalah, malah cinta itu masuknya ke otak yang tanpa kawan-kawan sadar atau memang kawan-kawan harus ketahui, itu semuanya dilogikakan. Karena materinya kita dilogikakan. Namun, yang disentuh otak bagian mananya itu tadi. Otak yang disentuh itu bukan berarti otak yang ini saya share lagi. Bukan berarti otak yang mendominasi otak kiri itu. Nah, jadi bicara otak, maaf nih kalau penyebutan otak agak ragu saya nyebutnya otak. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah em, saraf-saraf komponen otak dan zat-zat yang menjadi stimuli cinta itu muncul. Nah, ini dia. Kalau di sini level serotonin yang rendah ditemukan pada penderita OCD. OCD itu over ini ya, orang yang obsesif terhadap apa ya, yang melakukan gerakan berulang-ulang gitu ya. Nah, begitu juga dia em, serotonin bertanggung jawab terhadap mood dan selera seorang terhadap sesuatu. Ya, jadi itu faktor yang timpang tindih saling saling timpa ya. Jadi kalau yang satu naik, yang satu turun. Nah, saya pikir kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, ke slide berikutnya. Lanjut ya. Oke. Slide kemudian adalah ya otak lagi. Oke. Di mana otak cinta itu? Nah, ini dia. Ini komponen-komponennya tadi ada 3 bagian otak yang bertanggung jawab terhadap tumbuhnya cinta. Pertama ada hipokampus, kemudian ada medial insula, kemudian anterior cingulate. Nah, cingulate. Lalu ada juga pituitary gland, itu mengatur hormon dan mengeluarkannya ke tubuh. Kemudian amigdala tadi ini yang saya sebutkan, alarm pengatur takut dan stres. Kemudian hipotalamus tadi memproduksi dopamin tadi, Em, yang semuanya penting dalam proses jatuh cinta, Bapak Ibu. Nah,
Setelah tahu otak cinta itu yang mana, maka nah ini alasan jatuh cinta itu, Bapak Ibu. Ada area di mana ya otak kita itu switch off. Nah, mati dia karena cinta. Nah, itu tadi area otak yang mati apa aja? Amigdala. Nah, ini, em, otak yang saya otak yang saya gandrungi ya, kontrol dari ketakutannya, fear. Kontrol dari itu semua itu mati di saat ada cinta. Kemudian ada mid temporal cortex itu kontrol negatif emotion. Jadi perasaan negatif, ini aku cinta, nanti ini dia memperalat aku nih, disedotnya duitku, nanti habis nih duit aku. Nah, kalau udah cinta itu nggak ada Bapak Ibu, itu nggak ada kontrolnya gitu. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga nih, frontal lobe itu kontrol terhadap judgment itu ini ya, judgment itu justifikasi, kontrol terhadap sesuatu. Coba nanti dibantu ya tentang judgmentnya. Nah, itu poin ketiga, Bapak Ibu. Poin keempat ada posterior cingulate. Nah, itu kontrol tentang empati. Nah, empati kita, kemudian judgment kita, kemudian negative emotion, sama kontrol pikiran kita akan kekhawatiran kita itu nggak ada lagi, Bapak Ibu. Dikarenakan yang 4 huruf ini, love. Kalau bahasa Indonesianya cinta. Nah, poin-poin ini yang memang kita nanti harus pahami, Bapak Ibu. Ya, kalau di sini adalah di mana otak cinta, kalau di sini urutan dari cinta. Jadi urutannya kita dapat, kemudian otaknya mana aja yang digunakan itu kita tahu. Malah, nah ini tadi bagian struktur otak yang kena oleh cinta itu mana itu kedapatan tuh. Ya, oke, kita lanjut. Nah, bicara otak, Bapak Ibu, em, Stephen malah punya peran penting di sana. Nah, ini dia muncul Stephen-nya, ya. Stephen punya peran penting di sana bagi yang sudah, oke kita lanjut. Bagi yang belum ini saya jelaskan lebih lanjut. Bagaimana uh, intuiting punya perspektif cintanya, ya. Orang yang kreatif itu punya perspektif cinta yang seperti apa? Itu kita bahas nanti di akhir, di selanjutnya Bapak Ibu. Feeling, nah perspektifnya seperti apa? Nanti kita jelaskan lagi. Nah, masing-masing belahan otak, masing-masing kita pemilik mesin kecerdasan, itu perspektif terhadap cinta itu nggak sama, Bapak Ibu. Nah, itu yang memang em, menjadikan poin ini penting untuk kita bahas. Dan memang mengharuskan yang memang belum tes Tikin untuk memang tes Tikin biar ini jadi em, ada pengaruhnya ya, ada memang hasil yang kita dapatkan dari materi hari ini. Kalau enggak, sampai kapan kita enggak mendapatkan informasi itu? Karena sangat disayangkan. Kalau bagi saya itu menjadi kufur nikmat. Karena ada ilmu yang memang harus dimanfaatkan, kenapa menunda-nunda? Contoh bicara tes golongan darah. Banyak klien saya yang saya jumpai itu, golongan darahnya apa Bapak? Golongan darahnya apa Bu? Anaknya. Wah, anaknya lagi makin. Nggak tahu, nggak tahu Pak, nggak tahu Coach. Nah, di saat kita nggak tahu golongan darah dari keluarga kita, apalagi diri kita, itu bagian dari ya itu tadi kufur nikmat bagi saya. Tidak mensyukuri nikmat kalau bahasanya. Di saat kita diberikan nikmat darah, maka kita perlu tahu. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini alasannya. Jadi Stephen punya peran penting nih, bicara cinta. Nah, di sini saya mau jelaskan selanjutnya.
Oh ini dia. Nah ini saya mau beri informasi. Nah ini karena kaitan dengan cinta, maka Stephen kalau untuk yang sudah tes tahu nih, bicara Stephen adalah rasakan, bawakan perasaannya. Nah lembut dan penyayang itu saya itu. Ya ada lagi orientasinya orang. Nah bagaimana saya nanti em, melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang, oh orang ini seperti ini ya, subjektif. Oh, orang ini seperti ini ya. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian em, mengukur perasaan. Nah, ada rasa di sana. Rasa seperti apa yang bisa kita ukur di sana? Itu nanti di saat rasanya baik maka saya meneruskannya. Di saat rasanya buruk maka kita feeling sebaiknya tidak meneruskan. Nah, hangat dan ramah, begitu juga tubuh saya yang hangat ya. Kecenderungannya adalah feeling itu bertubuh hangat ya, rata-rata. Makanya saya sampai sekarang pun hangat kalau dipegang. Apalagi bicara cinta, saya menghangatkan. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk cocokologi mantap nih. Karena di awal saya merasa ya Stephen ini ilmu cocokologi sebenarnya. Malah saya sangat frontal di awal begitu tahu Stephen. Sampai saya belum bisa terima secara logika. Nah, padahal saya feeling. Ternyata selama ini saya menguatkan yang namanya kecenderungan gaya kiri saya. Golongan darahnya saya adalah A. Semuanya saya logikakan. Ya, sehingga enggak maksimal yang seharusnya menjadi mesin kecerdasan saya, yaitu feeling, Bapak Ibu. Nah, begitu juga Bapak Ibu yang hadir hari ini, di saat sudah tes, di saat sudah tahu mesin kecerdasannya, maka optimalkanlah. Malah yang dihadir hari ini, yang memang diundang oleh promotornya, kesempatan untuk apa? Untuk menambah ilmu lagi. Ada ilmunya di WSL 2, Bapak Ibu. Ya, tapi saya nggak bilang untuk jadi promotor. Ya. Saya bilang WSL 2 aja. Cuman sayang kalau hanya sampai di kita gitu ya. Bagaimana juga kita bisa kasih keilmuan itu ke orang lain dengan cara apa? Ya tinggal tambah di fingerprint doang gitu ya Bapak Ibu. Ya, tapi saya pikir setelah nanti ikut dites, ikut WSL 1 ada WSL 2 udah. Kita udah dapat ilmunya luar biasa. Malah kemarin saya dapat informasi dari Solver Ferry ya. Spesial untuk Stephen Brand itu memang nggak tahu nanti apakah masih berlaku atau enggak. Yang ikut WSL 2 itu bisa 2 orang, walaupun yang diakui nanti jadi promotor satu ya Solver ya. Nanti kita bisa konfirmasi ya ke Solver. Oke. Oh, itu baca saya nih. Bu Ning sih ya. Hipotalamus melepaskan dopamin. Itu juga ada sebabnya. Kenapa itu terjadi agam? Oh, nanti ya, Bu. Nah, ini empati simpati saya percepat, mudah tersinggung, suka ngobrol. Nah, yang feeling merasa nggak suka ngobrol tuh acungkan jempol nanti coba saya sugesti ya, saya terapi ya. Kenapa nggak suka ngobrol? Nah, ini chemistry-nya cinta. Makanya ditantang oleh Coach Erdian sama Solver Ferry bawakan materi tentang cinta. Walaupun nggak disebut, tapi saya langsung klaim saya materi saya tentang cinta. Nah, ini yang nggak ada di saya. Saya nggak mau ini ada. Nggak logis, mudah emosional. Merengek-rengek. Siapa yang pasangannya feeling atau kenalannya feeling? Cengeng, mudah nangis. Ya, ini saya dulu ya. Suka nggak enakan. Jadi cengeng mudah nangis ini Bapak Ibu, em, saya jadi teringat dulu dibilang mama, mama, mama saya itu thinking introvert. Saya selalu disebut dari dulu em, anak di bawah ketiak. Anak di bawah ketiak. Saya dapatkan jawabannya itu begitu saya terjun di Steven. Terima kasih untuk Pak Foniman nanti.
kita aturkan doa juga untuk beliau. Terima kasih banyak. Sangat banyak manfaatnya kawan-kawan ya. Nggak enakan em, tidak mandiri sama lebay sangat. Saya dianggap tidak mandiri oleh mama saya. Ya memang dia seorang thinking ya. Oke ya. Oke, selanjutnya ini nanti bakal kita bahas. Nanti slide selanjutnya yang bakal lebih luar biasa. Nah, ini tips komunikasinya. Jadi katakan Anda setuju dengannya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti jumpa orang feeling, oh iya betul itu, gitu ya. Hargai usaha dan kontribusinya, kenali legitimasi perasaannya, bicarakan tentang kepedulian dan senyum, senyum pelihara kontak mata. Nah, belum Steven, ini coba dipahami secara cepat. Saya pikir kalau ada pertanyaan langsung jumpai promotornya, gitu ya. Nah, yang terpenting tuh ini. Tadi slide-nya panjang, saya persingkat karena materinya saya buat jadi satu slide. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Cinta menurut perspektifnya feeling. Nah, kalau bagi feeling, itu bicara hati nih, Bapak Ibu. Jadi semakin dalam hati diberikan, hatinya diberikan, maka semakin besar cintanya. Ya. Jadi kalau semakin dalam saya kalau bahasanya awam itu kan bermain hati. Nah, katanya aja bermain hati, tapi udah kena benar ya. Nah, itu ya. Sebentar. Nah, semakin dalam hatinya diberikan, semakin besar cintanya. Nah, ayo yang aku nih yang feeling. Yang baru sadar sekarang, oh iya ya. Ternyata bicara dari mata turun ke hati, itu orang feeling. Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau orang thinking gimana? Ah, itu nanti ya. Kalau orang thinking beda lagi. Ya, apakah orang thinking dari logika? Tak. Nanti ya. Nah, di sini saya sebutkan titik bahagia menjalin hubungan bagi lelaki feeling nih. Saya segmenkan ke lelaki dulu. Dengan masing-masing MK, MK itu mesin kecerdasan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang baru tes Tivin belum terbiasa dengan bahasa-bahasa seperti ini, saya juga sama dulu. Jadi MK ini mesin kecerdasan. Feeling dan sensing. Nah, kalau bahasa cintanya feeling ke sensing, ya. Feeling sering memotivasi dan menasihati sensing. Sensing ya. Ini kejadiannya antara saya dengan istri saya nih. Saya feeling dan istri saya sensing. Maka pantas saya sering-sering motivasi dan nasihatin. Jadi istri juga supaya bentuk cinta saya itu tersalurkan. Nah, maka saya kasih tunjuk tuh poin-poin yang ada di materi buku kapalnya saya tuh. Pertama saya pancing istri dengan, ya ini ada bacaan nih tentang ini. Oh, udah tahu gitu. Oke, terakhir bagaimana sebenarnya saya menjelaskan hubungan antara suami istri feeling dan sensing itu seperti ini. Mau dia nggak mau terima atau enggak, yang penting sensing saya kasih ini penjelasan-penjelasan sangat detail sehingga penasarannya muncul. Nah, kalau udah sensing penasaran muncul, saya tunjukkan satu buku. Ah, kalau gitu sih lah, sebentar sama adik baca satu buku. Nah, di saat sensing udah nantang seperti itu, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Lempang saya. Dia bakal tahu semuanya. Jadi saya feeling yang mendukung istri, ya, yang kalau bentuknya cinta itu adalah saya melayani istri, maka sang istri apa yang harus dilakukan? Ya, dia udah paham. Oh, nanti ini ya. Walaupun yang terjadi adalah banyak pembenarannya. Tuh kan, abang kan tengok nih, abang yang melayani adik, katanya habislah kita. Nah, ini berlaku nanti untuk Bapak Ibu sekalian. Maka, kalau Bapak Ibu yang sudah tes tipin, pasangan yang belum tes, cobalah ajaklah tes. Anaknya juga coba ajak tes gitu ya. Nggak harus semuanya jadi promotor, cukup satu aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi bicara feeling dan sensing nih.
Kemudian yang kedua itu feeling dan thinking. Jadi ini contoh, Bapak Ibu feeling nih mesin kecerdasannya, kemudian pasangannya thinking, maka menggunakan bahasa logika, tapi dengan kehangatan, ya. Jadi umpamanya hangatnya gimana? Nah, biasanya feeling udah nggak usah dijelasin lagi Bapak Ibu. Tapi untuk keilmuan Bapak Ibu supaya nanti ini bisa jadi bahan untuk menyampaikan materi, saya mengasih gambaran gini. Em, di saat feeling itu adalah lemah lembut, ya, maka em, sampaikan apa yang menjadi bahasa logikanya si thinking. Nah, dia kuat di logika, pintu masuknya kita ke logikanya. Tapi dengan gaya bahasa kita, tidak lebih dari yang namanya puncaknya lebay. Nah, jangan sampai kita terkesan lebay di mata thinking. Maka yang penting-penting aja kasih tahu Bapak. Nah, di saat yang penting itu tahu, maka dia bakal melakukannya. Ya. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, bagi feeling yang penuh cinta, ya, cinta dan kasih sayang itu sangat kuat ya. Jadi sebuah momen kedekatan itu bagi dia haruslah tercipta untuk memahami bahasa cintanya. Nah, jadi di sini yang terakhir ini bahasa baris bawah ini kan kedekatan. Itu yang kita cari. Ya. Nah, bahasa menyampaikan ke feeling ke S juga begitu. Motivasinya dengan dekat kami. Feeling itu dekat. Nah, kalau secara general wanita itu kalau diajak disampaikan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, dia pengen menatap mata kita, maka tatap. Kalau ibu yang memang mau menasehati pasangannya yang tadinya pengen tatap-tatapan tapi nggak bisa, maka gunakan strategi yang lain ya, strategi kedekatan. Kalau dibalik nih, umpamanya hmm, pasangan ibu intuiting, ya, kemudian ibu feeling, umpamanya. Nah, itu bahasanya gunakan gaya bahasa dia. Kita dekat, kita stimulus dia nggak langsung gitu. Gimana caranya biar fokusnya itu nggak langsung buyar begitu. Jadi pelan-pelan, ya. Kalau feeling pasangan kita maka sentuh dia. Kalau thinking maka ajak, ya harus bentar. Oke, sorry. Sampai mana tadi? Oke, feeling dan intuiting. Ini yang feeling ke intuiting ya, selalu membicarakan hal terkait masa depan. Visi misi bersama. Nanti kita gini ya, Dek. Nanti kita gini ya, Dek. Nah, itu. Di saat kita bilang seperti itu, nanti gini ya sayangnya. Nah, saya panggilan saya banyak. Kadang sayang, kadang adik, kadang istriku. Ya, itu sering berulang-ulang. Visi misi ke depan. Hampir sama dengan pola gaya intuitingnya. Bicaranya ke depan. Ya, kemarin kok gini, nggak suka dia bahasa-bahasa seperti itu. Ya, nah kalau mesin kecerdasannya sama itu, Bapak Ibu sama dengan pasangannya, saling menjaga perasaan, apalagi feeling sama feeling, ya. Ungkapkan emosi yang sedang dirasakan tuh. Jadi setiap melakukan pembicaraan itu ungkapkan itu pelan-pelan. Kalau memang kekuatannya tatap-tatapan, tatapan. Cari suasana yang memang em, buat nyaman. Jadi nyamannya masing-masing masing kecerdasannya beda-beda. Nanti Bapak Ibu coba cari tahu ya. Nyamannya di mana? Kalau feeling nyamannya di mana? Thinking ngobrolnya di mana? Intuiting, insting di mana gitu ya. Dan sebenarnya itu bakal dibahas di materi couple sih nanti tahun depan sih. Oke ya, untuk feeling dan insting ini selalu mendukung apapun yang insting lakukan atau inginkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi em, karena feeling ditalukan em, sensing ya, feeling ditalukan feeling ditalukan intuiting, maka selalu mendukung apapun yang bukan apa yang
yang diinginkan oleh si intuitifnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah ini dia bahasa kecerdasannya itu bahasa bahasa cintanya MK Feeling itu kedekatan. Ya, bagi feeling yang penuh cinta dan kasih sayangnya sebuah momen kedekatan yang dicari. Jadi nanti saat ingin memahami si feeling, jadi nggak perlu Bapak Ibu nanti itu ini ya, kalau bahasa ilmu yang saya dapatkan adalah nggak perlu terlalu harus ngasih kado yang mahal-mahal atau kejutan-kejutan yang luar biasa yang dibutuhkan oleh intuiting ataupun sensing ya terhadap kejutan itu, hal-hal yang unik gitu ya. Nah, kalau di kami feeling udah gitu ya. Bisa Bapak Ibu pasangannya itu menerima kita udah cukup. Bisa kita dekat aja udah cukup. Nah, itu yang harus dibangun Bapak Ibu. Kedekatan itu bagi MK feeling gitu ya. Nah, karena saya feeling maka yang saya bahas cinta perspektifnya saya itu dari hati. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari tahu ya perspektifnya sensing gimana, thinking gimana. Buktikan katanya. Oh, Dek, abang sayang nggak sama adik? Buktikan katanya. Ah, mana pula gitulah ya bahasa kalau antara feeling dengan sensing ya. Nah, karena rajin dan teliti dan detail sensing itu maka ototnya semakin kuat ya. Lanjut sebentar. Nah, menuntut bukti. Apa buktinya? Nah, balik lagi udah bukti di atas, untuk bukti lagi buktikan. Apa buktinya Bang Sehat? Kemarin ini, jadi karena saya feeling itu sensing, bisa saya bilang saya juga sayang sama dia. Dia nuntut bukti. Buktinya apa? Dia minta dilamar. Udah gitu aja. Jadi kita harus paham ya. Jadi pikirannya terangkai, kalau nggak kita kasih bukti itu, pikirannya ini betul nggak nih si feeling ini? Gitu. Ya mendapatkan hasil. Nah kepastian lagi suka pencontoh. Nah ini bicaranya harta. Nah apakah nanti cintanya sensing itu berdasarkan harta? Nanti kita lihat ya. Nah, label negatifnya tidak imajinatif, kebalikan dari intuiting ya. Nah, ini bagian sensing. Nah, komunikasinya ini dia. Nyatakan tema dengan jelas, persiapkan fakta dan contoh, informasi bertahap. Ya, jadi nanti kalau bicaranya mau gombal sensing, maka informasinya bertahap. Ya, nanti Bapak Ibu kalau bisa dalami di WSL2 dikasih tahu tuh informasi bertahap seperti apa. Nah, karena pintu masuknya couple atau pasangan feeling dengan sensing itu dari mana? Dari friendship kah? Dari seks kah? Atau dari uh, ada 4 poin ya. Nah, fokus pada aplikasi praktis dan selesaikan kalimat kita. Oke ya, itu tips komunikasinya. Nah, menurut Bapak Ibu, cintanya MK Sensing itu apa? Ayo, siapa yang belum yang tebak-tebak? Oh, catatannya kelihatan, nggak apa-apa. Karena nggak ada catatan. Lihat. Oke, ayo, apa tuh? Ada yang jawab, ada yang jawab. Harta, nah itu dia. Oh, ini nampak ya? Ya udah nampak. Kalau gitu. Nah, ini dia. Nah, ini ya. Cinta menurut perspektif sensing itu transaksional. Apalagi nih transaksional. Semakin dia dilayani, nah itu. Ini omongan istri saya. Adik kan dilayani. Oh, iya pula ya. Nah, kita sebagai feeling, saya ya pribadi ya. Oh, bicara melayani, kita super power ini. Gitu ya. Maka semakin besar cintanya, maka layanilah istri sensing. Ya. Jadi titik bahagia itu menjalin hubungan bagi lelaki feeling
dengan beberapa MK itu contoh. Ini sensing ya, maaf ya, belum diedit, sorry. Sensing bertemu sensing, jadi hal sedetil apapun dibicarakan ya, normal ya. Sensing selalu meminta pendapat thinking. Gitu. Nah, karena sensing sebagai yang mendukung thinking, dia selalu minta. Ya, bisa dia minta pendapat, maka perannya sebagai seorang coach untuk suami. Menurut Ayang, itu gimana ya? Nah, gitu. Jadi kalau ini Bapak Ibu ya, di saat Bapak Ibu mendukung MK-nya mendukung istri, mendukung pasangannya, mendukung suami, maka perannya kita sebagai coach. Apa sebagai coach? Gayanya adalah gaya. Coach itu poin-poinnya ada banyak ya. Tapi yang mau saya sampaikan biar paham juga sedikit. Gunakan gaya bahasa pertanyaan seorang coach. Nah, seorang coach itu bertanya, karena latar belakang saya jurnalis, saya buat dia bertanya-bertanya. Ya, menurut Ayang, nanti enaknya kalau dia intuiting maka kasih gambaran choice. Kalau sensing kasih apa yang berkaitan dengan keuntungan dia, kebendaan dia. Sorry, sensing saya bilang. Nah, ini sensing dengan intuiting, Bapak Ibu. Sensing membantu intuiting mencapai mimpinya. Jadi kalau suaminya sensing, istrinya intuiting, ya siapkanlah budget yang luar biasa. Karena di saat sensing, umpamanya intuiting, mimpinya itu bicara intuiting kan bicaranya keilmuan. Dia mau belajar ilmu ini, oh, belajar ilmu ini, semua mau belajar dia, ya. Itu udah rahasia umum tuh intuiting gitu. Maka kita sebagai suami sensing, ya, kita bantu dia dengan cara apa? Karena sensing powernya adalah di harta, karena dia bisa dia mengeluarkan uangnya, bisa dia mengeluarkan itu untuk mencapai bahagia pasangannya, maka dia mencapai klimaks dari dirinya. Di saat dia udah klimaks dengan dirinya, maka pasangannya juga jadi yang luar biasa, gitu ya. Jadi di saat sensing udah melakukan halnya yang luar biasa sampai berdarah-darah, dan dipastikan intuiting yang sudah memang terfasilitasi jalan mimpinya, itu jadi tangkapannya itu. Maka kalau bahasa kita pasaran, udah kena kan dek, ya tahu deh ya, apa lagi ya, itulah bahasanya ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan, saya teruskan sedikit. Nah, ini untuk sensing bawel. Ini sensing ke feeling. Sensing bawel dalam memberikan perhatian dan pujian. Nah, ini ibaratnya istri saya itu. Ini bukan istri ya, cowok. Tapi bisa sama ya, feeling laki. Jadi si sensing bawel dalam memberikan perhatian dan pujian. Nah, kalau di feeling tadi, ya, feeling ke sensing itu sering memotivasi. Di saat feeling kita memotivasi, dia bawel. Bang, kok nggak ini bang? Bang ini, bang ini, bang. Bang ini nanti nggak ada. Dan kita itu ya harus terima itu sebagai pasangan. Karena itu bentuk, ini dia ya, bentuk um, cara dia menjalin hubungan cintanya ke kita. Di saat kita udah tahu pintu masuknya, alurnya itu ya ini gitu. Ya, dia bawel untuk perhatian dan pujiannya dengan cara terkesan ya, terkesan semacam ngatur ya. Tapi memang begitu ya, saya pikir. Kemudian sensing dan insting. Sensing harus mendominasi insting, tapi tetap terlihat wajar. Karena bentuknya sensing menaklukkan insting, kenapa jadi harus? Ibaratnya itu, kalau kita bicaranya uang, intuiting bicaranya kebermanfaatan. Nah, dan ini bicaranya
insting ini kebermanfaatan ya. Jadi bicaranya nggak melulu tentang uang, penting dia bahagia. Nah, kadar seperti itu terjadi juga seperti saya dulunya, Bapak Ibu. Saya yang MK-nya feeling, di saat saya berbagi nih, saya isi seminar, yang sering dulu isi seminar di USU, sampai pesertanya ribuan. Kenapa saya bisa sampai diundangi di USU? Karena beberapa dulu saya punya akun namanya Cerita Medan. Kalau Instagram Cerita Medan.com. Nah, itu beberapa event setiap fakultas di USU atau kampus-kampus lain, tapi paling sering USU ya. Itu berkolaborasi ya dengan saya untuk share flyernya, flyer online kegiatan mereka sehingga banyak lihat. Nah, saya bantu tuh dari Cita Medan karena logo saya. Mereka sering membantu. Kemudian mereka tahu tuh saya ternyata bisa sharing materi tentang eh, bicara jurnalistik, sharing tentang media sosial karena Cerita Medan kemarin itu followernya termasuk yang banyak ya. Kalau di Twitter pada saat itu follower saya itu 400.000. Nah, itu saya sangat menjadi patokan. Nah, itu. Nah, itu udah pulang nih ke rumah bawa plakat besar ya. Ya, oh, udah pulang Bang. Iya. Gimana tadi? Ini luar biasa deh. Mereka salut deh. Abang terapkan teknik-teknik public speaking Abang. Lihat huruf Z. Tuh, kan banyak Z. Z, Z, Z. Kemudian Bang pancing. Sisi kiri, sisi kanan deh cerita. Kemudian apa? Foto-foto senang semua deh. Oke. Apa nih kasih Bang? Plakat. Mantap. Besok-besoknya ada lagi tuh. Sampai 3 kali. Sensing gimana responnya? Nggak ada uangnya di sana. Ya. Nah, di saat dia nggak ada uangnya, karena kebermanfaatan itu dia apa? Gitu. Nah, sensing itu di situ, Bapak Ibu. Nah, maka bahasa cinta mesin kecerdasan feeling itu di uangnya, di kebendaan. Nah, benda apa yang bisa didapatnya? Contoh, ini saya baca ya. Bagi sensing, dengan memberikan hal yang bersifat benda, yang terlihat bentuknya, fisiknya, kado gitu. Oh, suka dia. Jadi kalau sekarang, saya memperlakukan istri saya, itu kalau setiap keluar, kan saya ditanya, Abang bukan mau kemana? Kalau nggak sempat ini, udah ditanya, Abang nanti di mana? Beda ya mau kemana di mana. Saking dia tahu kita pindah-pindah, ditanya lagi nanti. Pertama ditanyanya kemana Bang sini, nanti pindah itu saya, karena banyak tempat yang saya jalani. Dia selalu nanya, Abang nanti terakhir sebelum pulang ke rumah, di mana itu posisinya? Nah, saya pikir, oh perhatian ya, istri saya sangat perhatian. Rupanya tahu Bapak Ibu. Jadi sebelum saya pulang, saya bawa makanan dan minuman atau hal-hal yang bisa secara kebendaan dia dapat, Bapak Ibu. Dan itu udah biasa. Awalnya luar biasa bagi saya. Aduh, bagi saya itu ibaratnya singgah-singgah lagi, beli lagi, ini lagi. Aduh, ada karakter saya itu yang malas untuk melakukan hal itu di awal. Ribet, kenapa bisa saya berpikir ribet ya? Padahal kan segala sesuatunya tinggal beli udah. Nah, belakangan semakin saya dalami keilmuan yang ada di Stephen, semakin nikmat saya melihat, ngapain ini, tinggal dikomunikasikan aja. Ini yang ada cuman ini. Oh, ya dalam nggak usah, ya udah. Jadi nggak harus dibawa, tapi tetap saya kasih gantinya supaya ada kebendaan yang dilihatnya. Nah, itu syarat saya kemarin bisa keluar larut malam. Jadi Bapak Ibu, saya feeling karena kebiasaan dulu nongkrong sampai malam, udah nggak bisa lagi dalam tanda kutip. Nah, muncullah persepsi atau julukan suami takut istri, suami dikontrol istri. Tapi bagi saya yang udah tahu itu, enggak dikontrol. Karena saya milih untuk membahagiakan istri. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi beruntunglah kita punya pasangan yang udah ngerti itu. Ya, materi saya dari feeling ke sensing
karena dari saya feeling dan istri sensing ya Bapak Ibu ya, nggak berurut ya Stephen. Nah itu contohnya. Dan untuk thinking ini tuh orang yang logika rasional tuh tahta ya. Jadi kalau chemistry-nya berkaitan dengan itu dong gitu ya. Nah ini bisa, ini saya pikir tegas menuntut hak dan lain-lain di sini ada. Kita lanjut. Saya mau fokus di feeling tadi. Nah ini komunikasinya ini. Jadilah terorganisir, pertimbangkan sebab akibat, fokus pada konsekuensi, begitu juga bicara komunikasi terhadap kecintaan, bicara komunikasi terhadap apa yang dipikirkan dan kesiapan pasangan itu ya. Jangan mengulang-ulang karena kesannya macam dia diatur gitu ya. Sementara thinking itu adalah orang-orang yang mempunyai tahta ya, nggak mau diatur. Nah, yang terpenting di sini cintanya apa? MK sensing itu perspektifnya itu bicara otoritas Bapak Ibu. Semakin dia dihormati karena tahtanya ya, maka semakin besar cintanya. Nah, karena saya tahu mama saya thinking, dia punya otoritas di sana. Sementara secara MK-nya saya feeling, itu thinking otomatis tertakluk. Nah, itu yang saya alami selama 30 tahunan lebih, Bapak Ibu. Satu rumah dong, gitu, dengan mama thinking dan feeling. Nah, karena bicara cintanya itu kena, nanti thinking. Ini saya menjelaskannya secara apa ya? Apa bahasanya? Empiris, secara hasil, hasil yang saya rasakan. Pengalaman beberapa yang saya rasakan ya Bapak Ibu. Contoh nih, ini bisa jadi juga bahasa-bahasa yang bisa disampaikan terhadap pasangan atau keluarga kita ya. Karena orang tua saya thinking, ini pengalaman saya. Saya feeling yang menaklukkan thinking dengan cara sadar tak sadar, tertakluk ya dalam berbagai hal ya. Contoh, kalau secara keilmuan oke lah kita paham. Biasanya kami debat tuh, debat keilmuan, taktuk, taktuk. Ya, banyak PR saya di saat belum dapat keilmuan dari Stephen kemarin. Begitu dapat itu, saya langsung menjadi mudah semua ya Bapak Ibu. Nah itu ya, Alhamdulillah ya, saya puji syukur untuk diri saya juga terhadap keilmuan ini. Nah, karena Mama Thinking, ini ya, ini jatuh kepada, makanya kemarin saya pengen ikut tematik health ya, sehat, apa kaitannya belahan otak dengan kesehatan tubuh. Cuma saya nggak dapat kesempatan kemarin. Nanti Bapak Ibu coba ikuti tematik-tematik yang lain karena keren ya. Kenapa saya mau tahu itu? Saya pengen supaya tidak jadi PR saya. Contoh, mama saya ya kalau sakit itu saya jenguk, itu makin sakit Bapak Ibu. Ya, dan itu udah terjadi dari dulu mama saya ngomong, dari saya sekolah ngomong, "Ma, abang sakit, Ma." Mama datang ngobati. Mama saya sakit. Dan itu udah kejadian berpuluh tahun Bapak Ibu. Nah, perasaan seperti ini saya sebutkan apa ya? Kok bahasa ilmiahnya ya? Harus diilmiahkan supaya gampang dicerna nantinya. Makanya saya pengen tahu itu secara keilmuan. Jadi saya coba dalamin. Nah, mama saya sakit. Jadi kalau mama saya sakit, saya datang, mama contoh nih, mama sakit yuk. Oh, mama sakit, dikasih tahu adik sekarang. Udah, ya. Mama sakit. Oke, saya datang, jenguk. Begitu masuk sampai kamar, saya lihat apa kata mama langsung Bapak Ibu. Mama saya bilang, "Wahyu kusuk ilmu mama." Nah, minta kusuk dia, ya, karena dia sakit dikusuk, semuanya pening dan semua. Oke. Beda halnya kalau yang jenguk itu yang mendukung thinking. Siapa yang dukung thinking Bapak Ibu? Ya, nanti berlaku ke saya pikir ya. Ini saya dulu apakah nanti berlaku ke semua MK? Coba
eh, di ini ya, dilaporkan di grup kita sama-sama belajar. Begitu yang mendukung thinking adalah sensing, maka saya hadirkan sensing untuk jenguk mama saya. Siapa sensing? Istri saya. Begitu istri saya datang, dia nggak minta kusuk, nggak minta apa. Mungkin karena bisa jadi ya, bisa jadi karena istri saya juga menantu, jadi segan mungkin dia kan. Baju udah rapi, ya. Tapi apa? Panjang. Bahasa-bahasa thinking dan sensing itu mereka saling ngobrol gitu. Nah, kalau saya lagi di luar kota, umpamanya, istri juga agak bisa jenguk karena memang lagi di rumah. Adik saya suruh saya telepon tuh, yang di tebing ya. Adik saya itu sensing introvert, istrinya sensing extrovert. Jadi begitu. Mama sakit, dek, mama sakit. Udah ke Medan aja bentar, itu ongkos tol nanti abang kasih lah. Saya transfer tuh 300.000 sama minyak-minyak. Datang, bapak bawa anak-anaknya, cucunya, sembuh total. Belum lagi masuk kamar, dia udah beres-beres, bapak ibu. Dia udah beres-beres rumahnya, udah semua. Nggak sakit, detik itu juga baru telepon. Gitu lah. Nah itu yang saya coba jelaskan karena berkaitan dengan bicara otoritas. Nah, semakin dihormati dia, semakin didukung dia, yang dukung dia sensing, maka ke sana arahnya. Oke, kita lanjut ya, nanti melebar. Jadi titik bahagia menjalin hubungannya, oh maaf, ini belum saya ganti. Thinking, itu thinking dengan sensing bicara sesuai dengan yang dibutuhkan, tapi jelas ketegasannya. Ya, nah ini antara Bapak Ibu nanti dengan pasangan, anak, atau dengan keluarga ya. Kalau saya ini, mama saya dengan anaknya, anak-anaknya ya. Thinking sama thinking, dianggap sebagai partner, oke, wajar. Maka bermitra. Thinking dengan intuiting, berikan arahan terhadap ide-idenya. Jadi thinking tadi memberikan arahan terhadap ide-ide, intuiting, gitu ya. Arahkan gitu ya. Nah, thinking ke feeling nih. Thinking harus banyak mengalah kepada feeling. Nah, gimana cara saya ngasih tahu ilmu mengalah umpamanya ke mama saya? Ya nggak bisa Bapak Ibu. Maka muncul yang namanya strata. Nah, enaknya di Stephen itu coba semuanya dikait-kaitkan. Nah, strata genetik. Kalau dia pasangan maka suami dan istri yang paling tinggi stratanya adalah suami. Nah, bicara kelayakan ya, maka kita sebagai anak ke orang tua kita yang ngalah. Gitu ya Bapak Ibu. Mau mesin kecerdasannya apapun, kita mengalah kepada orang tua. Tapi bahasanya bukan mengalah lagi malah. Kita bakti, bentuk bakti itu apa? Mengalah. Tidak membuat dia jadi gimana-gimana. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga doa untuk orang tua kita sehat-sehat sekarang, yang belum masih dalam diberikan kesehatan, yang sudah juga diberikan doa, yang dilapangkan sisa kuburnya gitu ya. Amin. Oke, nanti saya telepon mama saya. Jadi ingat mama. Oke ya. Nah ini thinking dan in- insting. Segala sesuatu dibuat sederhana. Nah, balikan gayanya itu gaya-gaya masing-masing MK. Nah, hanya saja bahasa cintanya. Wah, belum saya ganti. Bahasa cintanya thinking itu kedudukan. Ya, jadi kalau semakin dia dihormati, otoritasnya makin kuat, maka semakin besar cintanya. Jadi kalau bahasa cintanya kedudukannya. Jadi saya baca di sini bagi thinking diberi amanah ya, atau kedudukan. Contoh ya, pasangan ya. Jadi kasih dia amanah ya. Itu lebih menyenangkan ya, dan sesuai dengan bahasa cinta yang diinginkannya. Jadi apalagi ke thinking ya. Di sini saya bacakan, sebab kedudukan bisa membuatnya menjadi lebih punya tanggung jawab dan bermanfaat baik untuk dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Nah itu. Nah jadi kalau kita yang thinking, kalau di saya sering saya sebutkan kekuatannya adalah di sini. Nah di ujung jari ini. Artinya apa? Dia
apakah memerintah, otoritas, punya kedudukan, maka kalau kita sebagai MK thinking, bicara pemilik usaha yang sering saya jumpai selama ini, maka dia nggak bisa kerja sendiri. Dia harus ada yang ditunjuk-tunjuknya pakainya. Contoh lah ya, secara itu. Karena dia bisa mengatur manusia dengan sistem yang ada. Sistem yang mengatur itu sehingga dia bisa memerintahkan manusia, apa ya, memerintahkan orang, sorry, memerintahkan orang dengan sistemnya. Beda dengan feeling, memerintahkan orang langsung dengan gayanya, gaya cintanya, gitu ya. Ini untuk thinking. Oke, kita percepat. Nah, ini thinking nanti bisa di capture. Ini saya pikir, nah, saya pikir ini kita udah tahu. Lanjut. Nah, ini komunikasinya. Tetap ingat komunikasinya, Bapak Ibu. Ya, bicarakan gambaran besar. Ya, kasih alternatif ke intuiting. Ya, bahasa sindiran, kode ya. Kalau sindiran ini kayaknya jelek ya bagi saya. Kode. Bahasa kode. Gugah imajinasi. Nah, bicara. Kalau detail kali enggak. Jadi gambaran besarnya coba. Ini cocok kali sama saya. Pokoknya saya punya partner intuiting. Saya kasih gambaran besar. Oh, cocok nih. Oh, udah balik lagi saya. Oh, lempar-lempar. Oh, makin semangat saya. Makin gas. Nah, makanya semakin banyak orang, kawan-kawan yang intuiting di lingkaran saya, kalau Salvador Perry sebut sama Coach Herdian sebut, saya ibarat di surga. Semakin banyak intuiting kawan-kawan saya tuh disebut ada Pak D, ada Depran, ada Kak, semua ya. Oh, Kak Ade ya, Coach Ade. Oke, next. Cinta menurut MK, maaf lagi kawan-kawan. Cinta menurut MK intuiting ini ya, romantisme ya. Intuiting yang terkesan diam, ternyata romantisme, tapi romantismenya bentuk apa? Nah, kebebasan dia untuk di kamar kita ngerjain apa gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi enggak hanya bicara cinta ke pasangan, cinta ke anak juga gitu. Ini beribu-ribu maaf, typonya saya belum saya ganti-ganti, beribu-ribu maaf. Saya bacakan, ini cintanya intuiting, yang di atas itu romantisme, dan bahasa cintanya intuiting itu kebebasan. Maka berilah dia kebebasan, ya. Jadi eh, apa mimpi dia, kreativitasnya, karya dia ke depannya, eh, bagi yang dukung dia itu sangat dimimpikannya ya. Gitu. Hanya saja yang dukung intuiting, insting itu sedikit. Maka biasanya intuiting lari nyari yang dukung dia secara dia yang dukung eh, eh, kawannya itu, relasinya. Contoh, karyanya semakin bisa dianulirnya, dijalankannya di saat dikompor-kompori oleh feeling. Nah, itu yang sering kejadian di lapangan yang saya rasakan, Bapak Ibu. Jadi intuiting punya ide, malah si feeling punya eh, terobosan yang luar biasa karena dikasih ide. Oh gitu idenya. Oh ini kenapa nggak gini? Nah itu kadang-kadang feeling cara mancingnya itu gitu. Pintarnya intuiting bisa memancing feeling untuk melakukan itu. Karena saling simbiosis Bapak Ibu ya. Nanti coba dipelajari juga untuk MK yang lain. Oke. Intuiting bebas mengekspresikan apa saja kepada sensing. Nah, itu untuk intuiting dan sensing. Kalau untuk intuiting dan thinking, membicarakan hal-hal berkualitas. Bukan yang remeh, ya sama semuanya. Kreatif dalam membahas sesuatu. Nah, intuiting dan feeling saling romantis satu sama lain. Nah, kalau jumpa feeling dan intuiting sebenarnya itu keromantisan. Hanya saja tidak jumpa karena banyak faktor. Faktornya karena intuiting pengen bebas, feeling merasa kedekatan itu
membuat cintanya, maka itu jadi tolak belakang. Padahal kebebasan feeling, ngerti kebebasannya seperti apa, maka diapresiasi. Ya, bahasnya bicaranya ke depannya apa nanti. Yang ke depannya kita buat apa ya, yang. Nah, itu gayanya feeling untuk mentransfer, menstimuli bahasa cintanya si intuiting dengan bebas dengan karyanya. Gitu. Dan begitu juga sebaliknya, ya. Jadi di saat intuiting jago di kata-kata, ya, maka dia malah bisa gombal balik si feeling, ya, gampang. Kalau kalau feeling disentuh langsung lepak-lepak, maka intuiting coba ngelakuin itu. Lepak-lepak sebentar aja deh. Sementara si feeling yang seharusnya tadi gampang menaklukkan pasangannya dengan sentuhan, begitu dia disentuh, udahlah. Di saat dia disentuh, diajak cerita sedikit, jadi kita coba intuiting, coba mau cerita ke feeling, tatap mata si feelingnya, seakan-akan dia didengar benar cerita si feeling itu, maka lihatlah nanti ke depannya, intuiting bakal dibalas oleh feeling dengan yang luar biasa. Ya, intuiting ke insting membahas sesuatu secara garis besar. Oh iya, normalnya gitu ya, tidak perlu berlaku kompleks. Oke, terus. Nah ini, cepat, cepat. Oke, saya cepatin, cepat, cepat. Tidak ingin menjadi nomor satu itu labeling. Kalau bisa ya kita semua jadi nomor satu ya Bapak Ibu. Dan semua labeling, labeling negatif yang ada di diri kita itu coba menjadi nilai yang coba Bapak Ibu positifkan gitu ya. Jadi kalau itu labeling tidak berprinsip, maka jadilah berprinsip. Buat dan pemarah, makanya begitu saya jumpa kalau kawan saya yang dia insting, satu yang saya tanya, gimana dengan emosinya? Kalau dia belum bisa mengatasi emosinya, maka nggak ada semua yang bahasanya itu dia bilang menolong, baik. Itu mengandung sesuatu hal yang di luar dari itu semua. Karena di saat dia tidak bisa kontrol emosinya, maka ya buasnya itu dia bakal balas dendam. Kalau nggak ini. Buasnya apa? Terhadap cinta, cinta yang nggak ini dia balas dendam. Nah, itu yang dikhawatirkan dari seorang insting. Makanya caranya adalah menaikkan level kita dari yang bicara keilmuan, cari keilmuan, level personality ke arah mentality. Bagaimana level kita bisa naik, ya. Oke, lanjut. Nah, to the point aja, tapi dengan lembut. Oke, ini saya bahas. Saya klik ya. Sensing, siapa sensing? Maaf, salah lagi. MK insting itu pengorbanan, Bapak Ibu. Semakin dia berkorban, nah semakin besar cintanya. Ya, dia berkorban, cinta dia. Ini ini sensing ya, bukan feeling dan ini insting ya, bukan ini. Insting mempercantik sensing agar sensing tetap percaya diri. Nah, mau nggak mau dong. Jadi karena insting tertaklukkan, jadi dia mempercantik. Ya, sikapnya terjaga. Insting yang galak tidak mudah muncul temperamennya. Oke, oke ya. Insting ke thinking, gunakan bahasa yang simple. Oke, sama aja. Mantap ya thinking ini. Saling konsisten ya thinking ya, to the point, to the point. Insting dan intuiting saling mengambil insight setiap peristiwa yang terjadi. Nah, kalau timnya insting dan intuiting bersatu, dia ngambil peristiwa yang terjadinya apa. Itu kekuatannya. Kalau itu nggak diambil, dijadikan hal-hal negatif, negatif nanti. Saya positif lah. Insting dan feeling. Feeling tunduk dan harus mengalah. Nah, ini cocok itu sebenarnya. Insting dan insting harus penuh dinamika dalam menjalin hubungan itu ya.
Jadi bahasa cintanya insting itu kedamaian. Perbedaan otak wanita dan pria juga harus dipahami kan. Ini hasil simpulan yang coba saya sebutkan dan ini udah banyak juga disadur dari banyak tempat. Nah, eh, wanita itu bicara kelembutan, kekuatan. Pria adalah kekuatan. Maka eh, mau jadi kuat maka sesuaikan dengan pasangan kita. Mau mau lembut maka sesuaikan gitu. Ya. Jadi kalau yang kuat mau bicara sama yang lembut maka dia menjadi lembut bahasanya. Gini ya sayang. Gitu. Jadi kalau yang lembut jadi kuat pasangan enggak begitu ya. Tapi coba disesuaikan aja. Jadi kuatnya ke apa? Kemana? Menguatkan dia gitu ya. Nah, ini pola beberapa wanita mengeluarkan 20.000 kata, ini normal karena udah banyak yang tahu nih. Nah, tapi begitulah selama ini, ya Bapak Ibu. Nah, pria itu nggak banyak ngomong, makanya kalau tadi suami kita adalah sensing dengan intuiting, maka dia tidak lebih dari 7.000 kata ngobrol sama kita. Ya, 7.000 itu bisa jadi si feeling tuh. Ya, oke. Nah, otak kanan dan kiri berkembang seimbang, sementara yang pria berkembangnya lebih dahulu otak kanannya. Nah, otak tengah dari wanita itu lebih tebal 30% tuh. Sehingga kiri dan kanan bersambung. Beda dengan si otak pria. Nah, wanita ketika marah susah berterus terang. Saya nggak tahu nih bahasa susah nih gimana. Nggak mau, susah atau gimana gitu. Kok pria kan apa ya? Tertekan butuh bicara, jika pria tertekan, dia diam. Nah, di saat dia tertekan dengan beribu pertanyaan dan ini, em, dia cari solusi. Kalau nggak dapat, dia keluar cari dengan teman yang lain. Maka bicara ke pria, nggak usah tekan-tekan kali dia. Macam video-video yang viral tuh kan. Pak, listrik pak, pak, token pak, bulanan pak, gitu-gitu ya. Banyak yang dipikirkan. Wanita jika curhat hanya ingin disimak, maka ini harus pasangan kita ketahui nih Bapak Ibu. Contoh nih, materi hari ini. Nanti kasih tahu ke pasangan kita nih, bahwasanya ya itu. Sehingga secara otomatis kita nggak memerintahkan dia untuk menyimak apa yang mau disampaikan bagi ibu gitu. Pria mendengar curhatan selalu menawarkan solusi. Nah, gitu. Seakan-akan dia menolong. Jadi di saat dia ada kasih solusi, nggak dibantah langsung. Nah, ini berkaitan penuh nih dengan gaya-gaya yang di Stephen ajarkan ya. Wanita sudut pandangnya luas, suka kontak mata, sulit membaca peta. Ini terjadi sama istri saya, nama yang lain bisa jadi general ya. Wanita jika berbelanja jadi kegembiraan bagi dia. Pria ini teror. Oke. Nah itu bedanya ya Bapak Ibu. Ini banyak poin lagi. Kalau wanita yang penting ini mengalami emosi negatif berimbas ke seluruh otak. Sementara pria berimbas ke otak kanannya. Jadi kalau dia udah emosi maka eh, emosi itu berimbas ke otak kanannya. Jadi bahaya kan. Ini selanjutnya next nih. Nah, nah kesimpulannya apa itu cinta Bapak Ibu? Nah, sesuai dengan em, pertanyaan yang ada, maka muncullah dia. Ini cinta yang sebenarnya yang saya kasih. Ya, jika ada cinta karena eh, dia mencintai Anda, itu bukan cinta tapi empati. Ya, terjawab ya. Jika Anda cinta karena penampilannya, itu bukan cinta tapi obsesi. Nah, cinta karena kebaikannya itu bukan cinta, ternyata kita kagum. Nah, jika cinta karena harta, uang, nah itu tertarik tuh. Oh, karena ketertarikan sensing. Nah, jika cinta pada pandangan pertama dari mata turun ke hati, nah itu masih masuk kata gaya. Gayanya kalau dibalur dengan ayah, muncullah bahasa-bahasa pujangga zaman dulu.
gairah syahwat menelanjangi cinta. Artinya gara-gara syahwat kita cinta itu kandas kan. Jadi jelek cinta itu. Ya, maka hati-hatilah terhadap gairah itu. Maka terhipnotislah kita di pandangan pertama. Yes. Selanjutnya ya itu. Nah, jadi cinta yang tidak punya alasan. Jika Anda tidak punya alasan untuk mencintai namun tetap cinta, itulah cinta sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, udah mulai dapat ya. Kalau itu cinta sebenarnya adalah di saat kita nggak punya alasan untuk mencintainya tapi tetap cinta. Nah, ini dia penutupnya. Belum? Bentar. Cinta yang murni. Nah, di caption ada saya jelaskan. Cinta yang murni adalah cinta yang hanya mengenal satu kata, yaitu memberi, Bapak Ibu. Nah, ini bagi yang jomblo, yang cowok ya, laki-laki, yang cowok, yang bagi yang mau cari cinta, kalau mau mendapatkan, memberikan cinta itu, cinta yang murni adalah memberi. Memberi apa? Memberi cincin. Beri cincin ke apa? Ke pasangan. Karena ya pernikahan itu pintunya cinta sejati ya. Nah, bagi yang belum nikah nih, maaf nih. Jadi saya mengingatkan. Jadi pernikahan itu pintunya cinta sejati, Bapak Ibu. Jadi kalau cinta sejati itu tadi kita mencintai tapi tetap cinta dan nggak tahu alasannya. Jadi kalau cinta yang murni itu yang memberi, ya. Kalau mau cinta sejati sebelum ke sana maka pintunya adalah di pernikahan. Ya ini arahnya udah ke pasangan ya. Di sini saya memilih pasangan hidup sama dengan memilih jenis tantangan yang akan kita hadapi berulang kali ini. Kalau dibahas bisa 1 jam sih. Kita percepat aja karena ini bahasa-bahasa yang memang sering dibahas juga di Steven. Jadi di saat kita pilih pasangan, kita udah tahu MK-nya apa, contoh MK-nya kita yang ditaklukkan, maka kita udah siap dengan tantangan itu. Gitu. Kalau nggak siap, jangan dipaksakan diri kita, Bapak Ibu. Makanya perlu tes itu untuk ke sana. Tapi pertanyaannya selanjutnya adalah di saat kita nggak tahu, udah dites baru tahu selama ini kita ditaklukkan nih sama istri umpamanya. Maka jenis tantangan yang kita hadapi ya kita sudah siap untuk itu, ya. Jadi maka kalau bagi kita pasangan yang enggak muncul lagi benih-benih cinta, inilah solusi terakhir. Nyalakan lagi api cinta. Ini bagi yang em, agak-agak dingin rumah tangganya, gitu ya. Apakah karena terlalu baik kali kita sebagai istri? Apakah terlalu dibawa ke tiap kali kita sebagai suami? Nah, apakah kita sudah keras sekali sama suami, ngatur gitu ya. Nah, maka ini jadi barometernya adalah ini Bapak Ibu. Oke. Coba nanti poinnya berhenti mengkritik pasangan. Ini beda ya, di saat kita berhenti mengkritik itu auranya luar biasa. Banyak sentuhan dan misalnya kalau dia nggak disentuh, dia dicandain. Gunakan gaya MK yang udah kita bahas tadi, maka ini semua bisa terjawab. Manja-manjaan sekali-sekali, yang jarang manja-manja umpamanya. Kalau feeling ke sensing, nggak usah manja-manjaan kali pun, tersentuh sedikit udah masuk kamar itu Bapak Ibu. Jadi perlu diasah itu adalah thinking dan intuiting. Em, Kalau bahasa kami itu nggak gampang terstimuli dia. Nah, maka insting dan em, thinking dan intuiting, kalaupun harus memang berhubungan, melanjutkan hubungannya di kamar, perlu stimuli. Contoh kalau intuiting itu bisa dia suami umpamanya, suami intuiting. Maka untuk melancarkan proses itu, maka cukup disampaikan di dia bahasa-bahasa akan ke sana. Nah, kalau dia si sensing, maka dia butuh persiapan untuk itu. Dia bersih-bersih dulu, dia ini gitu. Intuiting juga merasakan hal yang sama. Sama-sama pengen romantisme dengan gaya masing-masing. Maaf, thinking. Ya,
Jadi perlu perlu persiapan masing-masing. Jadi ada nih mandi bersama. Ini untuk yang pasangan, berilah pelayanan yang unik. Ini kekuatannya si Intuiting. Jadi kalau selama ini biasa-biasa aja, maka gunakan powernya kita secara unik. Gunakan pelayanan yang unik. Kalau bahasa kapalnya nanti bicara ranjangnya variatif. Saling memijat. Nah, ini biasanya saya tanya. Jadi, siapa nih saling memijat? Kalau sekarang saya belakangan udah tiap malam memijat. Lewat 1 hari 2 hari ditagih paginya. Ya, memotong kuku juga tuh. Ini poinnya paling bawah itu cinta bawa otak. Ini ilustrasi bagaimana sebenarnya kita bisa mensinkronkan itu Bapak Ibu.